Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Mega Mayasari. Saya adalah dosen akuntansi jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan Preferences Security and Command Panel. Kemudian tambahan materi berkaitan dengan bagaimana melakukan setting form. Tujuan pembelajaran hari ini, kita bisa melakukan dan menandai preference di bagian security, kemudian kita bisa membuat master password dan sub password, dan kita bisa melakukan setting form. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita akan kerjakan latihan berikut ini. Baiklah, kita sekarang berada di tabulasi security yang ada di preferences. Yang perlu kita tahu adalah di menu security, di tab security ini kita bisa melakukan menandai parameter, ini disebut sebagai parameter-parameter. Kita bisa menandai parameter-parameter ini sesuai dengan kebijakan dari perusahaan kita masing-masing. Mari kita bahas bersama bagaimana satu persatu parameter ini. Yang pertama, transaction can be changed, they must be reversed. Artinya apa? Jadi jika kita menandai pada pilihan parameter ini, itu menunjukkan terkait dengan transaksi yang harus dibuat jurnal balik. Maksudnya seperti apa? Jika kita tandai pada kotak periksa ini, maka seluruh masukan yang berhubungan dengan jurnal, baik yang dimasukkan lewat command center accounts, banking, sales, purchases, time billing, dan inventory, atau yang lainnya, tidak dapat dirubah. Sehingga, apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita tetap mau merubahnya, ya maka kecuali dengan melakukan jurnal balik dan melakukan koreksi. Kemudian di parameter selanjutnya, jika kita klik kotak periksa pada pilihan kedua ini maksudnya apa? Maksudnya adalah lock period di slow entries period 2. Artinya, jika kita tandai kotak periksa ini menunjukkan bahwa untuk mencegah terjadinya pencatatan transaksi sebelum periode tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah terjadinya penambahan perubahan atau penghapusan transaksi pada periode tertentu. Nah, selain itu Anda tentu tahu untuk melindungi dan mencegah adanya pemasukan atau orang menginput transaksi pada periode yang salah. Jadi untuk mencegah hal itu terjadi, maka kita tandai pada kotak periksa ini. Selanjutnya, jika kita menandai pada pilihan prompt for data backup when closing, itu menunjukkan apa? Menunjukkan artinya kita akan memunculkan opsi pembuatan backup file data ketika kita melakukan closing atau memilih exit, ya, when closing. Jadi bukan menutup buku, tapi ketika kita melakukan atau kita menutup software ini. Kemudian selanjutnya, jika kita klik, ya, memilih pada kotak periksa yang berikutnya, jika kita menandai kotak periksa prompt for session report when closing, itu menunjukkan apa? Menunjukkan tandailah kotak periksa ini jika mencetak jurnal transaksi yang dicatat ketika keluar dari program. Kemudian, warn before recording post-dated transaction. Artinya apa? Jika kita menandai kotak periksa ini, jika ingin menampilkan peringatan apabila memasukkan sebuah transaksi dengan tanggal mendahului tanggal sistem. Jadi jika nanti Anda melakukan penginputan transaksi, misalnya tanggal sistemnya sekarang tanggal 16. Nah, ternyata Anda menginputnya tanggal 17. Nah, jadi nanti akan muncul warning, ya, peringatan sebelum kita melakukan recorded transaksi itu.
Kemudian selanjutnya, baiklah, selanjutnya jika kita menandai pada kotak periksa check company file for error before the backup process, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan jika ingin memeriksa file data dari kerusakan atau error sebelum memulai proses backup. Maka kita klik atau memilih kotak tersebut, pilihan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah prompt for data verification when opening. Maksudnya adalah tandai kotak periksa ini jika ingin muncul prompt untuk melakukan verification file data ketika mengaktifkannya. Selanjutnya pilihannya adalah I prefer to use automated online company file confirmation. Maksudnya apa? Maksudnya tandai kotak periksa ini jika Anda ingin melakukan konfirmasi pengulangan dari file data perusahaan secara otomatis. Kemudian selanjutnya adalah use audit trail tracking. Artinya apa? Nah, jika kita menandai kotak periksa ini, jika Anda ingin mengaktifkan sebuah sistem pemeliharaan yang mencatat dan melaporkan perubahan yang dilakukan pada data perusahaan Anda. Jadi maksudnya kalau kita mau tahu nih dari transaksi yang kita input di dalam software ABSS ini, kira-kira siapa yang melakukan perubahan data, menggunakan user yang mana. Nah, kita bisa memilih checklist pada kotak dialog tersebut agar siapapun yang melakukan perubahan data itu terekam di dalam software ABSS ini. Selanjutnya di sini ada yang disebut sebagai user IDs. Nah, user IDs, tombol user IDs ini digunakan untuk membuka jendela yang memberikan pengamanan dan memberikan hak akses pada level tertentu di dalam perusahaan, dan tujuannya adalah untuk membuat password perlindungan sesuai dengan kewenangannya. Baik, kita kembali ke soal latihan kita. Ya, di soal latihan kita nomor 2 itu kita diminta untuk tetapkan preferensi berikut. Nah, menu preferensi berikutnya disuruh tetapkan. Yang pertama, pengguna tidak bisa menginput transaksi sebelum tanggal 1 Januari. Ya. Jadi maksudnya adalah 1 Januari 2000. Ya. Seperti itu. Ya, jangan lupa di checklist. Ya. Kemudian karena yang lainnya tidak diminta, yang lainnya Anda abaikan saja. Yang diminta adalah ini. Kemudian selanjutnya yang kedua, aktifkan log aktivitas untuk audit trail. Berarti kita klik use audit trail tracking. Kalau sudah, kita klik OK. Selanjutnya, nomor 3, buatlah master password untuk user ID administrator dengan password ADM. Mari kita coba. Nah, langkah untuk membuat master password adalah kita logout dulu dari sini. Kemudian langkah yang pertama untuk melakukan atau membuat master password adalah pastikan yang pertama Anda sudah membuat file data akuntansi perusahaan. Ya, jadi sudah nomor 1 sudah selesai. Ya, kemudian Anda tutup, setelah selesai nomor 2 Anda tutup, maka kita buka. Karena ketika membuat master password kita harus berada di jendela awal. Ya, kita buka. Oke, yes. Nah, kita harus berada di jendela awal. Kita open ya untuk membuat master password dan carilah file ya, latihan tadi yang sudah kita buat. Open. Nah, jadi kalau kita ingin membuat master password, kita harus berada di jendela sign on seperti ini. Pastikan user ID-nya adalah administrator. Ya, selanjutnya passwordnya adalah ADM. Maka kita bikin ya, nih
Ini passwordnya ADM, ini kita mau buat passwordnya ADM, maka kita change password. Existing passwordnya nggak ada, dikosongin. New passwordnya adalah ADM, huruf besar, ADM. Record. Oke, successful recorded, berhasil. Nah, setelah itu kita pilih yang I want to active my company file later. Ya, jadi kalau kita pakai ABSS Premiere versi 20 ini, trial versionnya sampai dengan 90 hari. Cukup lama ya, 3 bulan. Nah, kita buka. Kemudian kita kembali ke menu setup, preferences, kemudian kita ke tab security, kemudian kita klik tombol user IDs. Nah, jadi sekarang kita sudah berada di dalam master password. Jadi, untuk melakukan preferensi terkait dengan password sesuai dengan wilayah kewenangannya, itu dibuat oleh master password. Jadi contohnya begini, misalnya perusahaan Anda itu punyanya Anda. Anda punya beberapa bagian, kemudian masing-masing bagian ini Anda kasih wewenang bisa mengakses semua menu di dalam software ABSS. Jadi Anda tandai dan Anda berikan wewenang sesuai dengan bagiannya masing-masing. Nah, yang bisa membuat itu dilakukan oleh si master password tersebut. Nah, ini sekarang kita berada di master password. Nah, sekarang kita coba lihat. Kita sudah berada di master password, sekarang kita bikin yang namanya sub password. Kita coba user ID-nya adalah pimpinan. New, untuk membuat password yang baru, sub password baru, kita klik new. Kita bikin user ID-nya sesuai tadi, arahannya adalah pimpinan. Pimpinan. Passwordnya kita lihat, pimpinan PMP. Tab untuk berpindah, PMP. Confirmation passwordnya adalah PMP. Pastikan penulisannya sesuai dan benar. Abaikan saja copy restriction. Anda klik OK. Nah, sudah jadi user ID. Nah, misalnya Anda mau mengedit, Anda tinggal sorot seperti ini, kemudian klik tombol edit. Ya, bisa mengedit, merubah kembali. Kemudian Anda mau melakukan proses delete atau menghapus, ya, ini sudah terlalu banyak. Anda hapus, Anda sorot seperti ini, kemudian Anda klik tombol delete. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya coba lagi tadi, kita klik new, kemudian user ID-nya adalah pimpinan, kemudian passwordnya adalah PMP. Sini saya confirmation ulang, klik ketik yang sama, abaikan copy restriction. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa pimpinan ini bisa memiliki hak akses untuk semua fitur. Jadi, pimpinan itu kita kasih bisa mengecek atau bisa memeriksa dan bisa membuka semua fitur di dalam software ABSS. Sehingga kita tidak perlu memberikan tanda silang seperti ini. Ini artinya not allow. Artinya apa? Artinya tidak diizinkan. Nah, ya, not allowed, tidak diizinkan untuk mengakses. Ya, Anda tidak diizinkan untuk mengakses dari account tersebut. Nah, karena dia pimpinan, ya, artinya adalah dia diizinkan semua, maka tidak kita silang. Kalau sudah oke, ya, atau kita mau masih membuat yang baru, kita klik new lagi. Siapa lagi yang akan kita buat? Yang kedua adalah penjualan. Penjualan. Kita bikin PNJ. Selanjutnya PNJ. Oke. Penjualan. Kita lihat di soalnya. Penjualan itu ya, hanya bisa
mengakses hak aksesnya untuk comment center, sales, dan report. Selain itu dia tidak akan bisa mengakses. Kita coba, berarti selain dari sales dan report dia tidak diberikan akses, bahasa mudahnya seperti itu. Ya, kita sales tadi dia bisa, dia punya hak akses di situ. Sales dan time billing ini berhubungan dengan aktivitas terkait dengan penagihan billing customer. Ya, purchasing dia nggak bisa. Jadi hak akses ini tergantung kebijakan perusahaannya menetapkan bagian mana yang bisa mengakses sesuai dengan kemauan dan kebijakan perusahaan tertentu. Jadi dia tidak bisa ini apalagi. Kemudian selanjutnya sales dan receivable dia bisa, ya, time billing dia tidak bisa, listnya nggak bisa, setup dia nggak bisa, ini juga tidak bisa, kecuali sales dan report. Kalau sudah oke, tapi karena kita masih membuat lagi passwordnya, jadi ALTN atau new. ALTN kalau pakai keyboard. Oke, selanjutnya adalah pembelian. User ID untuk pembelian adalah PMB. Pembelian. Passwordnya adalah PMB. PMB. Oke. Kita lihat hak akses pembelian, comment center purchases sama reports. Berarti yang lainnya nggak dikasih. Report dia bisa. Pembelian bisa, semuanya nggak bisa kecuali purchases sama report karena dia bagian bagian pembelian. Oke, kalau sudah saya klik OK atau klik new lagi karena masih ada password yang harus kita buat. Inventory INV. Klik inventory. Inventory. Oke. INV. 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 Inventory hanya bisa mengakses data yang berkaitan dengan comment center, inventory, dan report. Kita cek bersama. Yang lainnya tidak dikasih hak akses, maka kita tidak berikan akses dengan cara menyilang ya pada bagian tersebut. Kecuali inventory, ya, time billing nggak dapet, purchase juga enggak. Nah, kecuali inventory, karena dia bagian inventory, inventory-nya tidak di checklist, artinya kita memberikan hak aksesnya untuk bisa mengakses di bagian inventory, ya, baru segala sesuatu yang berhubungan dengan inventory. Inventory dan report. Kalau masih ada lagi, kita klik new again. Nah, terakhir adalah data. Bisa mengakses comment center yang berkaitan dengan file. Data. Data. DTA. DTA. Oke, ya, di sini kita cek account tidak bisa, banking nggak bisa, sales nggak bisa. Kita cek bersama. Ya, file ya, card file, card list.
bisa kalau comment center tidak bisa. Kalau di cut file ini ya, file itu maksudnya adalah cut file. Command center terkait dengan data berkaitan dengan cut filenya. Oke. Kalau sudah, kita klik OK. Kalau sudah, kita coba, kita klik OK. Nah, sekarang kita coba yang ke-5. Menampilkan tampilan audit trailnya tadi yang sudah coba kita buat. Nah, sekarang kita sudah sampai di comment center. Ya, di comment center kita sudah sampai. Nah, kita berada sebelum kita menyelesaikan soal latihan yang paling terakhir, maka sekalian saya akan menjelaskan terkait dengan comment panel. Nah, comment panel ini di mana lah posisinya dan letaknya. Maka berikut ini akan Ibu jelaskan. Nah, comment panel itu letaknya di sini. Ya, ini comment panel. Yang mana? To-do list, find transaction, report, analysis.